Hai Kofren, pada soal berikut ini kita diminta untuk menentukan jenis ikatan kimia yang terdapat pada 4 buah senyawa. Jenis ikatan kimia yang dimaksud adalah ikatan intramolekul, yaitu ikatan yang ada dalam sebuah molekul. Oke, kita langsung saja melihat beberapa jenis ikatan kimia intramolekul. Yang pertama ada ikatan ion, yaitu ikatan yang terbentuk antara kation dan anion. Kation adalah ion positif yang berasal dari atom logam biasanya, sedangkan anion adalah ion negatif yang berasal dari atom non-logam. Contohnya pada senyawa NaCl ya. NaCl ini senyawa ionik yang berasal dari kation Na+ yang berikatan dengan anion Cl-. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang kedua, ada yang namanya ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua buah atom. Kalau ikatan ion tadi atom logam dengan non-logam, kalau ikatan kovalen biasanya gabungan dari dua buah atom non-logam. Contohnya pada H2O ya, hidrogen atom non-logam, oksigen juga atom non-logam. Baik, yang ketiga ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Secara nama ini seharusnya mirip, ya. Secara konsep pun demikian. Jadi ikatan kovalen koordinasi juga terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron. Bedanya apa? Pada ikatan kovalen koordinasi, pasangan elektron yang digunakan itu berasal hanya dari salah satu atom. Jadi kalau misalkan tadi pada H2O, H menyumbang elektron, O menyumbang elektron, dipakai bareng-bareng. Ya, elektronnya dari dua buah atom. Tapi pada kovalen koordinasi enggak begitu. Yang menyumbangkan elektron hanya salah satu atom saja. Meskipun nanti dipakainya tetap bareng-bareng. Oke, Kofren, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Untuk yang poin A, kita punya senyawa MgBr2. Mg itu berasal dari logam magnesium, Br berasal dari non-logam bromin. Ya, logam ketemu non-logam, senyawanya ionik. Sehingga kita bisa lihat bahwa MgBr2 terbentuk dari kation Mg2+ dan anion Br-. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya senyawa MgBr2 ini terbentuk dari ikatan ion. Oke, Kofren, selanjutnya ya. Untuk yang poin B, NaNO3. Sama halnya seperti pada MgBr2, Na itu merupakan atom logam. Sedangkan NO3 merupakan kumpulan dari atom-atom non-logam. Sehingga jelas, pada NaNO3 ini terbentuk ion Na+ sebagai kation dan NO3- sebagai anionnya. Sehingga ikatan yang ada pada NaNO3 ini termasuk ke dalam jenis ikatan ion. Baik, tapi belum selesai ya. Belum selesai. Kenapa? Karena NO3- itu bisa kita jabarkan lebih lanjut. Gambarnya adalah sebagai berikut. Ini gambaran NO3-. Perhatikan untuk pasangan elektron yang ada pada gambar. Yang titik-titik merah itu adalah elektron valensi kepunyaan oksigen. Sedangkan yang titik hitam adalah elektron valensi punyanya nitrogen. Kita analisis ya. Perhatikan yang dikasih tanda panah. Elektron yang berwarna hitam itu adalah elektron yang sebetulnya punya nitrogen. Tapi oksigen juga pakai untuk apa? Untuk oksigen mencapai konfigurasi yang oktet. Ya. Jadi elektron yang ini nih, yang hitam ini adalah elektron punyanya nitrogen sebetulnya. Yang digunakan bersama-sama oleh oksigen dan nitrogen. Sehingga jenis ikatan yang merupakan pemakaian bersama pasangan elektron berasal dari salah satu atom, ini dinamakan sebagai ikatan kovalen koordinasi. Ya. Bandingkan dengan pasangan elektron berikutnya yang diberikan tanda panah yang kedua. Di sana kita lihat bahwa pasangan elektron yang dimaksud terdiri dari titik hitam dan titik merah. Titik hitam berasal dari elektron nitrogen, titik merah itu melambangkan elektron oksigen. Kedua buah atom menyumbangkan elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama. Nah, konsep ikatan yang seperti ini yang dinamakan ikatan kovalen. Oke, Kofren? Berarti ikatan apa saja yang ada pada NaNO3? Ikatannya ada banyak ya. Ada ikatan ion antara Na+ dengan NO3-.
Terus kalau kita lihat lebih detail NO3-nya, di dalamnya terdapat ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Demikian untuk yang B. Selanjutnya kita beralih ke yang C, SO2. S itu atom non-logam, oksigen juga atom non-logam, berarti ini tidak mengandung ion, ya. Tidak ada ikatan ioniknya, hanya ada ikatan kovalen pada SO2. Tapi kovalennya gimana? Jangan-jangan ada kovalen koordinasinya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Strukturnya adalah sebagai berikut. Perhatikan, ya, yang diberikan tanda panah. Oke, di sana kita lihat bahwa pasangan elektron yang digunakan itu hasil sumbangan dari dua buah atom. Oksigennya nyumbang 2 buah titik merah, S-nya juga nyumbang 2 buah titik hitam. Ya, ini hasil sumbangan dari 2 buah atom. Berarti jelas ini konsepnya adalah ikatan kovalen. Sedangkan untuk yang satu lagi, pasangan elektron terdiri hanya dari satu warna, ya, titik hitam. Sebetulnya ini adalah elektron valensi dari sulfur. Digunakan bareng-bareng oleh sulfur dan oksigen, maka ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Gitu ya, co-friend ya. Kesimpulannya, ikatan pada SO2 itu adalah ikatan kovalen biasa, ya, dan ikatan kovalen koordinasi. Ya, meskipun kita lihat ada 2 buah pasangan elektron antara O dengan S, sehingga kovalennya kalau kita definisikan lebih lanjut, ini merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Baik, co-friend, kita lihat untuk yang poin terakhir, P2O5. Pada P2O5, ini merupakan sebuah senyawa di mana tersusun dari atom-atom non-logam, fosfor non-logam, oksigen non-logam. Jelas tidak ada logamnya, berarti tidak ada ikatan ionik di sini ya. Yang ada, ya ikatan kovalen lagi. Gambarnya adalah demikian. Ya, kita lihat dan kita analisis. P dengan O terdiri dari titik hitam punyanya P dan titik merah punyanya O. 2 buah elektron yang digunakan secara bersama-sama. Ini berasal dari kedua atom, sehingga jelas ini adalah ikatan kovalen. Oke? Baik, berikutnya kita lihat jenis yang lain antara P dengan O yang ada di samping. Itu juga terdiri dari titik-titik hitam yang bergabung dengan titik-titik merah. Elektron punyanya P bergabung dengan elektron punyanya O. Apakah ini kovalen atau kovalen koordinasi? Ya, ini adalah kovalen juga, bukan kovalen koordinasi. Karena kovalen koordinasi seharusnya hanya berasal dari salah satu atom aja, elektron yang digunain bareng-barengnya. Oke? Meskipun jenis kovalen yang ada pada ikatan antara P dengan O yang tengah, itu berbeda ya dengan kovalen yang ada pada ikatan antara P dengan O yang ada di samping. Bedanya apa? Pada ikatan antara P dengan O yang tengah, ya, yang ini nih, kita lihat, yang digunakan adalah satu buah pasangan elektron, sehingga kovalennya berupa kovalen tunggal. Tetapi pada yang satu lagi, yang ini, yang kedua, ada 2 buah pasangan elektron yang digunakan bareng-bareng. Kalau lebih detail, ini adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ya, meskipun yang satu tunggal, yang satu rangkap 2, tetap dua-duanya merupakan ikatan kovalen biasa, bukan kovalen koordinasi. Oke, kesimpulannya adalah demikian. Ya. Oke, co-friend, berarti semua poin sudah kita analisis satu demi satu. Ya, karakternya ternyata beda-beda. Ada yang ikatan ion, ada yang kovalen, ada kovalen koordinasi. Ya. Baik, kita sampai di akhir pembahasan. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.